Suryati itu seorang yang masih sepertinya masih malu-malu gitu ya. Benar. Dan saya berpikir waktu itu Bu Suryati ini orang yang sudah lama di dalam Tuhan gitu ya. Nah ternyata diam-diam Bu Suryati itu belum dibaptis pada waktu itu gitu ya. Benar. Nah ya kan. Lalu kemudian puji Tuhan makin lama juga kita kita melayani ya bersama. Lalu kemudian Bu Suryati akhirnya mengambil keputusan untuk percaya Tuhan. Yesus ya. Iya. Ya lalu kami melihat dan saya rasa kita semua melihat dan sebagai hamba Tuhan kami melihat kesaksian hidup Ibu Suryati itu sebenarnya Ibu Suryati ini orang yang tidak banyak bicara ya. Tadi Ibu bilang ya saya tidak fasih bicara gitu ya. Tapi fasih melakukan. Mungkin Bapak Ibu tidak begitu tahu karena tidak banyak bicara, ya gitu, tidak banyak aktif, tidak banyak ikut pelayanan itu. Tapi sebenarnya sehari-harinya Ibu Suryati ini seorang yang sangat mengasihi orang lain, terutama dimulai dari keluarganya. Dan nanti kita akan mendengarkan juga kesaksian bagaimana sebenarnya Bu Suryati itu juga sangat peduli kepada pekerjaan Tuhan, gitu ya. Oke, Bu, setelah mengambil keputusan percaya Yesus, Ibu pasti yakin bahwa Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita melalui memberi dirinya di atas kayu salib. Maka kasih kita kepada sesama tentu bukan lagi supaya kita masuk surga, betul ya Bu? Tapi apa Bu? Sebagai ucapan syukur kita atas kasih Tuhan. Nah Bu, apa yang Ibu pahami tentang kasih? Kasih kepada sesama maksudnya. Kita saling memperhatikan kepada sesama, keluarga, siapa saja membutuhkan, berusaha membantu kalau ada kesulitan. Itulah bentuk kasih yang saya lakukan. Nah, puji Tuhan, puji Tuhan. Bu, kenapa sih kita harus mengasihi sesama itu? Kan ngapain ya capek-capek ya mengasihi, capek kan? Capek enggak ngasihi sesama itu? Enggak. Oh puji Tuhan kan. Bu, kenapa sih kita mengasihi sesama itu? Karena Tuhan Yesus telah memerintahkan kita untuk saling mengasihi. Ya, apalagi Bu? Tuhan Yesus yang lebih dulu mengasihi kita, sehingga kita wajib harus mengasihi sesama, terutama di keluarga. Ada kesulitan kita wajib bantu. Amin. 100. Kasih itu adalah perintah dari Tuhan. Mengasihi sesama itu perintah dari Tuhan. Ini dikatakan tadi dalam firman Tuhan. Pertama itu kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan wujud dari kasih kepada Allah itu yang sama dengan itu dia katakan apa? Kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Gitu ya Bu ya. Jadi mengasihi sesama itu perintah Tuhan. Berarti kalau perintah Tuhan bisa ditawar nggak Bu? Tidak boleh dong. Tidak boleh ya, tidak boleh ditawar ya. Nah Bu, apa yang selama ini pengalaman ibu secara pribadi di dalam mempraktekkan kasih kepada keluarga lah, dimulai dari keluarga. Keluarga salah satu yang paling saya ingat ya, terakhir ya di almarhum adik saya yang udah meninggal, itu pada saat kesulitan saya berusaha membantu, itu aja yang saya ingat. Padahal di tengah-tengah kesibukan ibu ya. Iya. Di tengah-tengah kesibukan itu bagaimana itu? Apa yang ibu rasakan? Apa yang ada di dalam hati ibu sehingga sebenarnya kan ini bisa dikerjakan oleh orang lain gitu loh ya. Bisa dikerjakan oleh saudara yang lain, tapi ibu kok yang lebih ibu begitu peka sekali dan melakukan itu di tengah-tengah kesibukan. Karena saya tergerak gitu loh, nggak bisa tergerak karena itu saudara kandung kita nggak bisa gitu loh. Betul, itu betul Bu. Nggak mungkin kita
kita bisa mengasihi orang yang jauh, yang di depan Yang di mata dekat aja. kita cuekin nggak bisa. Iya, yang di Tapi depan walaupun mata. kesulitan gimana ya, kita berusaha berdoa. Kita nggak boleh emosi, kita berdoa, Tuhan pasti bantu. Ya, amin, amin. Jadi apa ya, hati ibu apa begitu tergerak ya, nggak sejahtera kalau nggak nolong gitu ya Bu ya. Iya, nggak bisa, nggak tega. Oke. Walaupun sesulit apa, pekerjaan seberat apa ya, walaupun dalam hati gimana, kita tetap nggak tega, nggak bisa. Kalau lihat saudara susah ya. Iya. Ya betul. Saya saksikan sendiri Bu Saryati. Ya, jadi kita memilih Bu Saryati juga memberi kesaksian ini bukan karena sembarang memilih, tapi saya dan Musa tahu betul itu. Ya, di tengah-tengah berbagai kesulitan sebenarnya, di tengah-tengah berbagai aktivitas yang padat, tapi tetap memberi tempat. Bahkan adik sampai dipanggil Tuhan ada di tempatnya ibu ya. Iya. Padahal sebenarnya itu dia punya keluarga loh. tapi karena Bu Saryati melihat lebih yakin kalau melihat dia ada di depan mata gitu ya. Benar. Oke, baik. Puji Tuhan, tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, itu ya. Dan itu benar ya. Memang kita harus berjuang. Kadang-kadang orang-orang di sekitar kita itu, saudara kita sendiri itu juga sebenarnya karena banyak nyakitin misalnya ya. Benar. Tapi ketika sulit ya kadang-kadang kita pikir lu udah nyakitin gua kok, ya kan? Ya udah rasainlah sakitnya gitu kan. Kasih kan mengajarkan kita harus saling memaafkan. Yes. Nah, bagus sekali. Puji Tuhan. Ya, ini satu berkat ya. Jadi kasih itu dimulai dari lingkaran terdekat kita sendiri. Nah, yang saya lihat juga ibu itu bukan hanya mengasihi dalam hal materi terhadap saudara-saudara ibu, tapi juga mengasihi jiwa mereka. Ini Bu Saryati ini membawa jiwa ya, membawa keluarganya mengenal Yesus, ada beberapa orang loh. Iya. Setelah ibu dibaptis kalau nggak salah, ibu mulai bawa Bu Ayin. Benar. Betul ya? Iya. Sampai akhirnya Bu Ayin ambil keputusan ikut Yesus. Iya, baptisnya bareng sama saya. Iya kan? Iya. Bu Ayin kan? Lalu setelah itu, setelah Bu Ayin, yang almarhum atau Pak Anu ya, Pak Ayin, Pak Aneng. Aneng dulu. Pak Aneng dulu ya, suaminya Bu Ayin ya. Ini Bu Saryati ini mengambil benar-benar konsen terhadap keluarganya supaya mereka percaya Yesus gitu, supaya mereka diselamatkan, betul nggak Bu? Iya. Ya karena ibu sendiri sudah merasakan ya. Saya maunya semua saudara saya ngikutin Yesus, kita nanti bareng-bareng ketemu Yesus. Terharu saya. Nanti supaya bareng-bareng ketemunya di surga ya Bu ya. Bu Maunya Saryati begitu. ini seorang yang sangat mencintai keluarganya. Ibu ini anak sulung bukan? Saya bukan. Kalau dihitung dari itu gimana ya? Kalau kan abang saya udah meninggal 2, jadi kalau dihitung menurut cewek dan cowok, saya anak yang keempat ya. Harusnya anak keempat ya. Anak yang pertama sudah Pertama nggak ada. kan udah nggak ada, yang kedua nggak ada, Ya. yang ketiga Cici, keempat Ya. saya. Nah ini anak nomor 4 ya Pak ya. Tapi setiap acara apa-apa, ini Bu Saryati ini yang kumpulkan keluarganya. Iya, saya sering Ya, ngumpulin. apalagi kalau Cynthia. Iya. Saya ke sana pasti kumpulnya saudaranya Bu. Ini luar biasa ini, luar biasa. Jadi bukan hanya memikirkan mengasihi saudaranya secara materi, tapi juga mengasihi jiwa saudara-saudara. Ya. Bu, berarti alasan paling kuat itu adalah supaya nanti ibu bersama saudara-saudara itu ketemu Tuhan Yesus di sorga gitu. Iya. Ayo beri kemuliaan untuk Tuhan ya. Aduh satu sentuhan itu. Saya pernah mendalami satu tulisan. Dia bilang begini. Kita tidak bisa membawa harta kita ke surga. Harta duniawi ini tidak bisa kita bawa ke surga. Tapi ada yang bisa kita bawa ke surga sebenarnya. Keluarga kita. Anak-anak kita, saudara kita, itu paling dekat. Paling dekat. Jadi salah satu sebenarnya harta yang bisa kita bawa ke surga itu keluarga kita.
Nah, itu sudah bagus sekali itu. Lalu kemudian setelah Pak Aneng itu masih ada itu ya Ayun ya, sama itu istrinya almarhum kan ya juga betul, ikut dibaptis betul. juga kan. Ayun kan sama anak lalu Dibaptis, yang almarhum anaknya ini juga. luar biasa. Ya, ya. Jadi saat ini yang belum dibaptis ya kembaran adik saya. Ya, ya, Ibu masih doakan itu ya. Itu sebenarnya sih kalau rumahnya nggak terlalu jauh sih pengen ke gereja. Ya, ya, luar Pengen biasa. sih. Oke, nah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ini satu poin di sini ya bahwa mengapa kita mengasihi, tentu itu perintah Tuhan. Lalu kemudian kasih itu kepada siapa sih? Yang paling utama dimulai dari lingkaran keluarga ya. Ada satu lagi, kemudian yang terakhir Ibu bawa anak sendiri bawa, ya kan? Si Ya. Wandi akhirnya mengambil Ya. keputusan percaya Yesus. Belum lama itu. Lalu kemudian Wandi menikah, bawa satu jiwa lagi menantunya. Kalau kalau menantunya sudah duluan percaya Udah duluan, Yesus. iya. Tapi maksud saya terima kasih karena ini anak kita dua itu Wandi dan istrinya menjadi aktivis di gereja sekarang. Apa-apa bisa dimintain tolong gitu kan. Nah, ini satu ya. Ini satu percontohan kok sebenarnya kalau mau jujur di gereja kita salah satu percontohan bahwa mengasihi sesama terutama anggota keluarga, mengasihi jiwa mereka supaya mereka diselamatkan di dalam Yesus. Salah satu contoh di dalam jemaat itu adalah Bu Saryati. Karena yang paling banyak bawa keluarganya di gereja ini untuk benar-benar dari nol sampai dibaptis sampai percaya Yesus, bahkan hampir semua yang Ibu bawa itu jadi aktivis loh. Bu Ayin sama suaminya sekarang jadi aktivis. Itu anak jadi aktivis gitu ya. Jadi Bu Ayin Bu Saryati memberikan teladan yang baik untuk itu. Ya. Baik, saya tidak terlalu banyak memberi pertanyaan yang sifatnya jawaban yang panjang karena Bu Saryati udah bilang tadi saya ini tidak fasih bicara. Iya. Ibu deg-degan enggak? Stres enggak? Enggak. Enggak sih. Cuman kalau ditanya yang itu ya saya nggak bisa jawab. Ya, oke, baik, puji Tuhan. Satu lagi, bicara tentang mengasihi hamba-hamba Tuhan. Nah, ini kesaksian yang saya alami sendiri. Bu Saryati ini diam-diam itu memperhatikan kami. Secara khusus ya, maksudnya bukan sesuatu yang, tapi bagi saya itu sesuatu yang aja gitu loh. Padahal saya nggak pernah kepikiran Bu Saryati itu begitu perhatikan sebenarnya hal kelihatannya sederhana tapi itu menyentuh banget, gitu kan? Kenapa Ibu ingat Simu blazer khotbahnya udah mulai kecil. Tiba-tiba bawa blazer. Simu aku lihat waktu khotbah blazernya Simu udah kecil. Ini aku bawa yang gak besar karena aku tambah makmur, ya kan? Kok bisa Ibu? Ini orang lihat semua loh saya tambah. Tapi kenapa kok Ibu yang peka ya? Maksudnya kenapa kok yang lain pasti perhatikan kami, jangan kecil hati. Yang lain punya jatahnya masing-masing. Bu Saryati jatahnya blazer saya gitu. Saya mau bilang hampir semua blazer saya khotbah itu dari Bu Saryati. Nanti Kavina mau minta nggak? Ini orang nggak tahu, tapi saya kasih tahu malam hari ini. Kenapa ya? Kok Ibu peka sekali untuk hal itu sederhana tapi penting loh. Coba kalau blazer saya sempit-sempitan saya naik mimbar pasti Bapak Ibu sesel lihat Simu itu ya. Ya kalau bagus blazer saya berarti itu dari Bu Saryati. Kan Kenapa, Tuhan Bu? memerintahkan kita untuk saling mengasihi, terutama hamba Tuhan. Ya. Bener nggak? Amin. Itu Pak Edi tolong catat. Iya Bu, iya. Ya kebetulan juga saya bisa Ya, gitu, puji makanya Tuhan. saya Puji Tuhan. coba gitu aja. Puji Kebetulan Tuhan, aja. puji Tuhan. Mungkin juga Ibu punya kebahagiaan tersendiri ketika Iya, saya saya menyampaikan seneng banget. firman Tuhan. Itu jasnya dari buatan tangan Bu Saryati gitu ya. Ya terus terang saya bangga juga.
Kalau ada yang tampil memakai apa yang saya buat, terus terang saya merasa bangga. Oh, apalagi dipakai untuk memberitakan firman kemana-mana ya. Benar. Ya itu banyak yang tanya itu. Simu itu beli jasnya di mana kok bagus-bagus ya, mantap-mantap di badannya. Saya bilang sama Bu Saryati, tapi kalau saya gratis, kalau Anda yang beli pasti mahal itu. Mahal itu, kalau di mall mahal itu ya. Oke, baik. Terima kasih untuk perhatian itu. Ya memang bukan ini ya, bukan cari-cari perhatian ya. Saya dan Bu Saryati juga itu beberapa ini, kalau batik-batik Musa yang bagus itu pasti dari Bu Saryati itu. Itu yang bagus-bagus tuh, yang keren-keren itu dari Bu Saryati. Bu Saryati ini aneh sekali. Kami ulang tahun pasti ada baju. Kalau Natal pasti ada baju, rata-rata batik gitu. Yang pokoknya yang bagus-bagus lah itu dari Bu Saryati. Bisanya cuman itu aja. Tapi maksud saya ini ya bukan supaya Bapak Ibu kasih saya apa, bukan. Bapak Ibu tahu sendiri lah model saya itu. Tapi gini, itu sesuatu yang unik ya, Bu Saryati punya spesifikasi gitu ya. Ya apa ya dia? Ada yang spesifikasi makan, ada yang spesifikasinya duren gitu. Ini spesifikasinya supaya kalau kita maju, Bu Saryati ini tahu kalau ada momen tertentu, dia tahu kita itu diam-diam itu nanti sudah ada aja gitu untuk dipakai di momen itu. Itu bikin saya sama Musa itu bikin itu kelihatannya sederhana bagi orang lain, tapi sungguh loh itu bikin kami nangis loh di dalam doa. Ada ya orang yang kayak gini nih gitu ya. Dan kok ada ya orang kayak gini nih gitu ya. Makanya saya tanya, kok bisa ya? Kok Ibu? Ya, untuk paduan suara kemarin juga Bu ini bikin sendiri itu ya. Jadi senang ya Bu, ada untuk pekerjaan Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan memakai apa ya yang Ibu siapkan ya. Iya, saya merasa bahagia. Puji Tuhan. Ya memang kebahagiaan tiap orang itu beda-beda memang ya. Ya, puji Tuhan, saya juga bahagia memakainya. Oke, baik. Ya, puji Tuhan. Nah, untuk mendukung pekerjaan Tuhan itu kita punya, itulah tadi ya, kita punya spesifikasi masing-masing untuk mendukung pekerjaan Tuhan itu. Tentu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, enggak usah menceritakan hal besar, hal yang seperti itu saja itu sudah bagian dari bukti bahwa sebenarnya Ibu memperhatikan pekerjaan Tuhan. Dengan Ibu juga memperhatikan para pelayan itu bagian dari memperhatikan pekerjaan Tuhan. Ya. Lalu ketika Ibu mengasihi, apakah Ibu selama ini ada tantangannya enggak? Ketika misalnya Ibu ini Ibu melihat ya bahwa orang ini sebenarnya butuh ya, tidak harus selalu material, tapi apa tantangan? Apakah karena kesulitan waktu atau karena kesulitan apa gitu kan, sehingga ini menjadi terkadang terhalang gitu loh. Ada Kalau enggak? saya melakukan sesuatu, saya ikutin hati nurani ya kayaknya ya. Kadang-kadang kalau saya melihat wah pekerjaan saya banyak tapi orang itu perlu saya bantu, saya berusaha tetap saya sisihin sedikit waktu saya. Ya. Berusaha. Roh Kudus Roh Kudus Kayaknya begitu ada Roh kuat Kudus. ya. Begitu yang kuat ya di dalam hati Ibu ya. Ada yang ikut berbicara gitu kadang-kadang gitu kan. Ya. Roh Kudus begitu kuat mendorong sehingga Ibu menjadi tidak sejahtera kalau nggak melakukannya ya. Iya. Iya kayaknya begitu deh. Ya. Bukan kayaknya Bu, itu Roh Kudus. Sebab gini, kalau bukan roh Tuhan, Roh Kudus yang berbicara mendorong kuat, sebenarnya ya kita itu daging loh, kita itu cenderungnya kita itu apa? Ego. Cenderungnya kita itu mikir diri kita sendiri. Tapi karena Ibu dekat dengan Tuhan dan sudah sungguh-sungguh memberi hidup untuk Tuhan itu, maksudnya mempercayai Yesus itu dan terus belajar lah ya. Iya. Saya tahu Ibu juga terus belajar ya. Nah, Roh Kudus itu bekerja. Roh Kudus itu bekerja mendorong kita sehingga seakan-akan itu sebenarnya ya kita rugi waktu, rugi tenaga, rugi materi, tapi
ada sesuatu yang nggak bisa diem dari dalam. Benar gak Bu? Benar. Iya kan? Ibu sendiri juga beberapa kali menceritakan tuh, kok saya nggak sejahtera gitu. Nggak sejahtera kalau saya nggak lakukan gitu. Iya. Itu berarti Roh Tuhan, Roh Kudus begitu kuat. Dan kalau engkau melakukannya, kalau kita melakukannya, maka disitulah kita menikmati Tuhan itu. Dan kalau kita menolaknya begitu kuat, justru kita tidak akan sejahtera. Iya. Betul nggak Bu? Benar. Betul nggak? Nah ketika misalnya ibu ini kan banyak nolong orang, ya kan, nolong orang saudara ini. Apa ibu menjadi, maaf ya Bu, apa ibu menjadi miskin setelah banyak nolong orang nggak? Enggak, saya malah merasa lebih berkah ya kayaknya. Buktinya kerjaan saya lancar-lancar saja. Oh, iya kan? Ini bukan saya yang bilang ini. Bangun nanti 1 mangkok nasi juga dapat. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ini jangan bilang ini teologi sukses, tapi ini kesaksiannya. Firman Tuhan 2 minggu yang lalu juga bicara itu gitu ya. Itu bukan, memang tujuan kita melakukan kebaikan itu bukan supaya kita dapat kebaikan yang lain lagi. Artinya gua kasih pancingan lalu gua dapat hasil gitu kan. Tapi ketika kita melakukan kasih yang tulus, itu pasti Tuhan pasti akan memberkati kita. Itu pasti. Saya rasa kita semua punya pengalaman dengan itu. Saya banyak melihat orang Kristen, banyak melihat jemaat yang begitu luar biasa memperhatikan orang lain. Bahkan secara materi ini mengeluarkan uangnya, apa yang dia punya untuk orang lain. Saya selalu tanya, ini pertanyaan yang sama juga. Apakah menjadi lebih miskin? Menjadi miskin gara-gara nolongin orang? Enggak kan. Saya banyak melihat itu. Orang yang dengan tulus mengasihi orang lain, memperhatikan orang lain. Gak pernah. Saya sekarang dengan Musa sudah menggembalakan jemaat itu 20 tahun lebih. Tidak pernah saya melihat orang yang begitu mengasihi orang lain, orang yang perhatian kepada orang lain itu jatuh miskin. Tidak pernah saya lihat. Yang saya lihat adalah hidup orang itu diangkat oleh Tuhan, perlahan diangkat oleh Tuhan. Banyak sekali kesaksian. Nah salah satunya lah Bu Saryati ini, ya Bu ya. Di masa pandemi kemarin orang sulit, ada aja ya, justru ya, ada aja ya Bu ya. Banyak kerjaan malahnya, banyak kerjaan ya. Ya. Yang 5 bulan atau 4 bulan setelah pandemi saya udah mulai aktif. Luar biasa. Kan kalau nggak salah kan pandemi bulan Maret ya. Ya. Habis 17-an saya udah mulai aktif. Luar biasa. 17 Agustus kan. Ya. Saya udah mulai aktif sampai sekarang. Ya, puji Tuhan. Makanya saya benar-benar berterima kasih kepada Tuhan bisa berjalan dengan lancar kerjaan saya. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, teruskan hati Ibu yang terus terpaut kepada Tuhan. Teruskan hati yang terus mengasihi. Tujuan bukan supaya banyak berkat, tapi tulus aja. Hati yang tulus itu yang diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya rasa kita punya kesaksian masing-masing ya, baik yang di rumah ya maupun juga kita yang di sini. Kita punya kesaksian itu. Bahwa orang yang mengasihi sesama, mengikuti perintah Tuhan untuk mengasihi, memperhatikan sesama. Tidak pernah saya lihat orang itu menjadi jatuh miskin. Saya melihat orang-orang itu memberi kesaksian, perlahan hidupnya diangkat. Bahkan banyak, jemaat kita banyak kesaksian itu Bu. Orang-orang yang punya hati untuk pekerjaan Tuhan, punya hati memperhatikan orang. Justru di saat orang mengeluh, di saat pandemi ini ya orang mengeluh. Tapi mereka memberi jawaban bahwa selalu ada jalan dari Tuhan. Benar. Luar biasa kan? Nah itu ya, jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, juga seperti firman Tuhan yang barusan kita baca tadi di dalam Matius 22. Dan tema kita malam hari ini, kasih itu perintah dari Tuhan. Dan orang yang taat kepada Tuhan pasti tunduk dan taat untuk mengasihi. Mengasihi Tuhan melalui apa? Mengasihi sesama dan mengasihi pekerjaan Tuhan. Tema kita malam hari ini kalimatnya begini. Mengasihi yang dikasihi Allah. Mengasihi yang dikasihi Allah. Nah saudara, salah satu ciri dari orang yang mengasihi Allah adalah mengasihi
yang dikasihi Allah. Amin. Sekali lagi ya, saya tekankan sekali lagi. Salah satu ciri yang paling khas dari orang yang menyebut dirinya orang yang mengasihi Allah adalah dia mengasihi yang dikasihi Allah. Siapa itu? Kita sudah mendengar banyak firman. Siapa yang dikasihi oleh Allah? Orang-orang yang terpinggirkan. Bukan hanya orang-orang yang terpinggirkan, tetapi orang yang membutuhkan. Kasih itu bentuknya macam-macam. Tidak selalu uang kasih ya, tidak selalu materi. Kasih itu macam-macam. Sesuai dengan kebutuhan orang. Saya mau tekankan Bapak Ibu, kalau engkau mengasihi orang, kasihi sesuai kebutuhannya. Jangan sesuai dengan selera kita. Tapi kalau engkau menunjukkan kasih kepada orang lain, itu berikan kasih sesuai dengan kebutuhannya. Karena belum tentu orang semua yang dibutuhkan saat itu belum tentu semuanya materi. Bisa jadi karena kekeringan jiwanya. Bisa jadi yang dia butuhkan, kasih yang dia butuhkan adalah perhatian dalam bentuk rohani. Kebutuhan rohani seperti tadi Ibu ya. Ibu tahu bahwa adik-adik yang mereka butuhkan apa? Keselamatan di dalam Yesus, maka ibu itu yang ibu berikan kepada mereka. Tidak selalu materi. Dan ibu tahu juga ketika saudara juga membutuhkan yang sifatnya materi, ibu memberi sesuai kebutuhan itu, ya kan? Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, tunjukkan kasih dan berikan kasih berdasarkan kebutuhan orang yang membutuhkan kasih itu. Maka kasih itu menjadi kasih yang tepat sasaran. Menjadi kasih yang betul-betul berharga. Sehingga ketika dia menerima kasih itu, bentuk dari kasih itu, dia akan berkata, Tuhan terima kasih, Engkau sudah menjawab doaku. Tuhan terima kasih, aku memohon ini sekian lama kepada Engkau. Tuhan Engkau mengirimkannya. Bisa bentuk materi, bisa itu bentuk perhatian, bisa itu bentuk doa, bisa itu bentuk pemberitaan Injil supaya dia menjadi percaya karena selama ini ternyata dia cari Tuhan yang menyelamatkannya dan dia menemukan itu dari kita. Dia mendapatkan jawaban itu dari kita. Nah, itulah yang dikatakan kasih yang tepat sasaran. Kasih yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, memang kasih itu, bicara kasih itu artinya apa? Kasih itu bukan dari luar lalu kita terima, bukan. Namanya juga kasih, ini kasih, ini kasih. Artinya apa? Apa yang kupunya, kurelakan untuk menjadi milik orang lain. Itu kasih. Nggak ada kasih itu kasih, oh ini kasih, bukan kasih itu, ini kasih. Tapi saya nggak kasih HP saya nih karena ibu punya HP. Jadi saya kasih. Kasih itu artinya apa? Sesuatu yang ada dalam diri kita, kita berikan. Bisa itu sesuatu yang berharga. Bisa itu bentuk materi, bisa itu bentuk apapun itu. Kasih itu sesuatu yang kita relakan, apa yang kita punya, kita berikan kepada orang lain. Tetapi kasih yang tulus, Tuhan suka. Dan tidak mungkin ketika hati kita tulus mengasihi orang lain, lalu Tuhan membuat kita kering. Tuhan membuat kita kekurangan, enggak. Ketika Tuhan tahu hati kita tulus, Tuhan akan pakai hidup kita itu menjadi saluran. Gitu loh ceritanya ya. Kasih itu kan dari atas ya. Ya kan? Hati ini Tuhan tahu ini. Ini orangnya tulus ini, punya hati untuk mengasihi. Kan tidak mungkin Tuhan dari sorga kan turun untuk bagi-bagi beras sama orang kan. Turun untuk doakan orang kan. Kan tidak mungkin kan kalau Tuhan turun enggak kiamat dunia kan. Tapi Tuhan itu tahu tiap-tiap orang yang punya hati yang ikhlas tulus. Maka itulah sebabnya orang yang punya hati ikhlas tulus mengasihi, menolong orang lain, memperhatikan orang lain. Itu sebabnya kepada orang itulah Tuhan alirkan berkat itu. Karena apa? Tuhan tahu orang ini gak akan pelit. Orang ini gak akan pelit. Ketika saya kasih, dia akan alirkan itu. Saya kasih, dia alirkan. Karena kalau saya tidak kasih kan dia tidak bisa alirkan, maka saya kasih supaya apa? Dia bisa alirkan menjadi tanganku, menjadi tangan kananku di tengah-tengah dunia kepada orang-orang yang membutuhkan. Amin. Jadi cara berpikirnya begitu Bapak Ibu. Ketika hati kita tulus, Tuhan tahu itu. Dan hati tulus ini mulai dari mana? Ketika kita
intim dengan Tuhan, ketika hati kita sudah terikat kepada Tuhan, ketika hati kita ini mengambil keputusan, komitmen untuk taat kepada perintah Tuhan. Apa itu? Kasih Tuhan Allahmu dan kasih sesamamu. Kita mengambil keputusan untuk tunduk dan taat, menjadi pelaku daripada firman itu. Kasih sesamamu seperti dirimu sendiri. Ketika engkau memberi hati taat dan tunduk untuk melakukan perintah mengasihi sesama itu, maka Tuhan akan menurunkan berkat-Nya melalui usaha pekerjaanmu, melalui banyak kangtau dari mana-mana, ya Pak dia. Dan dia berikan itu kepada orang yang dia tahu hatinya itu tulus dan akan mengalirkan itu. Makanya kalau misalnya itu tidak dialirkan, Tuhan bilang gini, kebanyakan sama kamu. Ya kan? Ya kan, saya kasih kamu, gak kamu alirkan kok. Ya udah, akhirnya banyak mentoknya. Banyak mentoknya, bahkan bisa jadi diambil oleh Tuhan dengan berbagai macam cara, dibuat stagnan oleh Tuhan, mampet. Ibaratnya kayak got yang tidak mengalir itu loh, aliran sungainya. Nah, kalau tidak dialirkan, kalau gotnya itu mandek, pasti nanti rembesannya kan kemana-mana tuh. Makanya ada berkat ada, tapi sepertinya nggak ada. Tuhan pelihara tapi sepertinya tidak, kurang terus. Kenapa? Macam-macam. Dia punya berkat tapi dia nggak tahu. Saya yang sering melayani orang seperti itu. Ada tapi kok nggak tahu ya kemana aja ya. Saya juga nggak tahu. Bahkan di tengah-tengah saya punya banyak ini pun, hati saya juga gak damai. Kenapa? Salah jalan, salah aliran itu. Ada, Tuhan taruh itu supaya itu sebenarnya dialirkan ke sana kemari, ditaruh kepada orang-orang yang Tuhan kasih, kepada orang-orang yang Tuhan sayangi. Makanya Tuhan titip. Nah, kalau engkau mengalirkannya dengan benar, engkau buka got saluran berkat itu ya. Ibaratnya got lah yang mengalir ya. Kau buka itu salurannya, kira-kira Tuhan kirim terus enggak? Yes. Kayak hujan. Nah, itu ngalir terus. Perhatikan, saya banyak memperhatikan orang yang pelit itu enggak damai sejahtera. Selalu merasa kurang. Orang yang pelit memberi kepada orang lain selalu merasa kurang. Benar gak? Iya. Adapun kurang terus dan dia gak pernah puas. Tapi orang yang punya hati yang ringan tangan mengasihi orang lain, perhatikan orang lain, walaupun sedikit, tapi ketika dia berbagi ada kepuasan. Kepuasan itu datang dari mana sebenarnya? Dari Tuhan. Hati yang puas itu datang dari Tuhan. Gak bisa dibahasakan, tapi hati ini puas. Manusia berdosa gak bisa mendatangkan kepuasan kepada dirinya. Kepuasan itu datangnya dari Tuhan. Nah, itu dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hati kita. Ketika di dalam segala kekurangan kita, keterbatasan kita, kita masih bisa memperhatikan orang lain. Sekali lagi saya ingatkan, bukan melulu uang ya, saya bicarain. Tidak melulu materi, tapi misalnya kita di tengah-tengah banyak kesibukan kita masih memberi hati untuk memperhatikan orang lain. Ada kepuasan tersendiri yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dan kepuasan itu datangnya dari Tuhan. Engkau pengen puas terus dalam hidup ini, puas yang tidak bisa dibeli. Malam hari ini firman Tuhan ingatkan kita, lakukan perintah Tuhan untuk mengasihi orang lain, memperhatikan orang lain. Maka aliran itu akan terjadi dan kepuasan itu ada di sini. Amin. Amin Bapak Ibu. Kalau hari ini ada yang merasa garing, firman Tuhan ini berbicara. Kalau sampai hari ini ada yang merasa, kok diriku kok enggak pernah puas ya, kok diriku kok sumpek ya, kok diriku kok enggak bahagia ya. Bisa jadi apa yang ada padamu engkau terus pendam dan engkau merasa tidak puas. Dan kau tidak mengalirkannya kepada orang-orang yang dikasihi Allah. Kasihilah orang yang Allah kasih. Perhatikanlah orang yang Tuhan perhatikan. Cintailah orang yang Tuhan cintai. Cintailah pekerjaan Tuhan, di mana Tuhan juga mencintainya. Maka engkau akan mengalami kepuasan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Amin. Bu Saryati, setelah di dalam Yesus, Ibu rasa ada kepuasan hidup kan? Ada Po? Ada. Beda ya? Beda banget. Gimana Bu rasanya Bu?
kayak merasa gimana bahagia gitu kan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya. Apalagi kalau udah kumpul sama satu komselnya ya. Ya Satu kemarin komselnya seru ya. seru ya. Ya, udah bicara firman Tuhan, kesaksian masing-masing. Rasanya ya di dalam Tuhan tuh puas ya. Puas, bahagia kita bisa kumpul segala. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya juga melihat, saya bersyukur Bu Saryati makin hari makin setia. Makin setia beribadah, makin aktif ya. Anak-anak juga terus didorong dan Tuhan senang dengan itu. Kalau hidup kita ini memuaskan hati Tuhan, hidup kita ini menyenangkan hati Tuhan, kira-kira Tuhan cuek gak sama kita? Ya enggak lah. Enggak lah, pasti Tuhan perhatian dah. Iya, pasti Itu memperhatikan. dia jawabannya. Tuhan pasti perhatian, Tuhan pasti sayang. Oh anaknya ini kok menyenangkan hatinya kok. Gak usah lah jauh-jauh, kalau anak kita aja, kita udah punya anak ya. Benar. Ini mungkin tidak bisa difahami oleh yang belum punya anak, ya kan? Tapi saya rasa kita tahu lah ini ya. Kalau anak kita ya, enggak usah disuruh-suruh, tapi dia mencoba memuaskan hati kita, bikin kita seneng. Kira-kira kita tambah sayang apa enggak, Bu? Iya, tambah sayang. Iya, tambah sayang toh, Bu. Iya. Terlebih Tuhan. Itu. Amin. Amin. Luar biasa. Terima kasih Bu Saryati. Sama-sama. Terus maju di dalam Tuhan. Amin. Terus menjadi saluran berkat Tuhan. Dia lihatan ya, salurannya saluran. Ketika disalurkan akan datang dari atas lagi. Amin. Salurkan datang lagi dan tidak akan pernah kehabisan. Amin. Karena sumbernya dari Tuhan, kita alirkan kepada yang Tuhan mau, datang lagi sumber, alirkan kepada yang Tuhan mau lagi. Itulah kepuasan hidup. Amin. Amin. Mari kita berdoa.